Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu public speaking. Hari ini kita akan belajar apa itu public speaking dan bagaimana cara-cara untuk melakukan public speaking. Mungkin di telinga kalian sudah tidak asing lagi dengan public speaking. Pasti kalian sudah paham public speaking itu seperti apa. Pengertian public speaking. Public speaking adalah komunikasi lisan berupa pidato, ceramah, presentasi, dan jenis berbicara di depan umum, di depan orang banyak. Public speaking sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pembicaraan publik. Namun sejauh ini belum ditemukan terjemahan public speaking yang pas dalam bahasa Indonesia selain berbicara di depan umum dan identik dengan pidato. Jadi sudah mengerti kan dengan public speaking yaitu secara umum berbicara di depan umum. Kalau kita kuliah seperti kita presentasi di depan teman-teman kita, itu sama juga dengan latihan public speaking. Contohnya public speaking itu siaran radio, televisi juga masuk kategori public speaking. Public speaking untuk orang yang melakukan public speaking disebut public speaker. Public speaking meliputi pidato, ceramah, briefing, presentasi. Nah, seperti yang kita lakukan ketika kuliah, kalau ada tugas presentasi, tugas kelompok pasti kita disuruh presentasi. Menyampaikan informasi dalam konferensi pers, siaran radio dan televisi, mengajar, sambutan, orasi, membawa acara, jadi MC. Selanjutnya, teknik dasar public speaking. Di sini ada beberapa teknik dasar public speaking. Yang pertama itu mengatasi gugup, persiapan, teknik membuka, teknik penyampaian, cara menguasai materi, bahasa tubuh, postur dan gestur, teknik menutup. Itu yang pertama, mengatasi gugup. Pasti semua orang akan mengalami gugup ketika awal akan tampil di depan orang banyak. Saya juga seperti itu. Pasti kalian akan merasa gugup ketika pertama kali berada di depan umum untuk menjelaskan sesuatu atau melakukan sesuatu. Gugup, grogi atau nervous bisa dialami public speaker, khususnya bagi orang yang pertama kali melakukan public speaking. Penyebab gugup antara lain takut gagal, takut salah, takut ngeblank saat di depan mikrofon, dan takut dijamooh, atau juga malu karena belum terbiasa berbicara di depan umum. Cara mengatasi gugup adalah pastikan Anda menguasai materi atau topik pembicaraan. Jangan pernah berbicara hal yang tidak dikuasai. Jadi untuk mengatasi gugup, kalian harus bisa menguasai materi agar nanti kalian tidak gugup dan tidak ngeblank di depan. Sebelum tampil, tarik nafas panjang dan hembuskan berkali-kali. Sebelum tampil, kalau saya biasanya itu loncat-loncat dulu, terus setelah itu berdoa, terus tarik nafas, terus dikeluarkan. Itu cara mengatasi gugup yang dialami oleh saya sendiri. Tergantung orangnya sih, kalian bisa gimana mengatasi rasa gugup itu sendiri. Pasti kalian bisa untuk mengatasi rasa gugup kalian sendiri dengan cara kalian sendiri. Selanjutnya, persiapan. Jangan pernah melakukan public speaking tanpa persiapan. Dalam masa persiapan ini, lakukan latihan di depan cermin, bahkan di depan kucing peliharaan Anda sebagai wakil audiens. Mungkin kalau kalian punya kucing, kalau nggak punya nggak apa-apa. Jadi lakukan persiapan latihan sering-sering untuk berbicara di depan cermin agar kalian bisa melihat bagaimana wajah kalian ketika public speaking. Jangan begitu kalian nantinya tidak akan nervous ketika akan tampil di depan. Pastikan pula Anda menguasai materi. Ini yang terpenting.
kalian harus bisa menguasai materi agar nanti ketika tampil di depan kalian tidak kebingungan apa yang akan kalian bicarakan. Perbanyak baca referensi seputar topik yang akan dibicarakan. Makin banyak referensi yang Anda baca, maka akan kian luas wawasan dan penguasaan tema, sehingga akan memunculkan rasa percaya diri. Selanjutnya, teknik membuka pidato. Teknik membuka pidato seperti biasanya dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Banyak cara membuka pidato dalam teknik dasar public speaking. Paling umum dan gampang adalah setelah salam langsung memulai topik pembicaraan atau mengumumkan tema apa yang akan Anda sampaikan. Contohnya, Bismillah, Assalamualaikum hadirin. Akan tetapi, ketika kalian akan membuka pidato, kalau bisa itu nada suaranya itu harus bulat semuanya. Jadi harus terdengar seperti MC yang pada umumnya itu suaranya bulat semua. Teknik penyampaikan materi pidato termudah adalah kronologis. Dalam contoh pembukaan di atas, pembicaraan dimulai dengan mengemukakan kasus hoax terbaru atau terheboh. Semisal materinya nanti di sini semisal materinya hoax terbaru atau terheboh. Teknisnya, tarik nafas. Lakukan juga tarik nafas ini sebelum tampil di podium untuk relaksasi, agar kalian tidak nervous. Sampaikan salam, Assalamualaikum atau selamat pagi disertai senyum. Jangan sampai ekspresi muka kalian datar-datar aja ketika berada di depan panggung atau di depan orang banyak ketika public speaking. Suaranya juga harus cukup terdengar, suaranya harus cukup keras atau keras agar orang-orang yang di belakang bisa mendengar Anda. Selanjutnya, cara menguasai materi. Cara untuk menguasai materi itu banyak cara. Kalau saya itu biasanya membaca terus menulis ulang kembali agar bisa benar-benar paham dengan materi yang akan saya bawakan. Ini ada 4 cara untuk menguasai materi pidato atau presentasi. Yang pertama, membaca naskah. Kita harus bisa benar-benar membaca naskah dan bisa memahami naskah yang akan kita bawakan, menghafalnya, memoriter. Materi pidato ditulis selalu dihafalkan. Tapi kalau bisa jangan cuma dihafalkan, tapi dipahami maksud dan intinya agar nanti bisa kelihatan seperti natural ketika membawakan suatu materi. Menyiapkan contekan atau outline jika ini perlu. Selanjutnya, bahasa tubuh, postur, dan gestur. Di dalam public speaking itu juga diperlukan bahasa tubuh, postur, dan gestur agar bisa menarik para audien untuk mendengarkan kita dan tidak bosan melihat kita. Postur adalah bentuk atau keadaan tubuh, yakni posisi berdiri Anda di podium atau di depan audien. Pastikan Anda berdiri dengan tegak, tenang, rileks, penuh percaya diri, dan siap menyampaikan materi. Jangan sampai gemetar ketika di atas panggung. Gestur adalah gerakan anggota tubuh, kepala, tangan, kaki, pundak, mata, dan lain-lain. Per definisi, gestur adalah bentuk komunikasi nonverbal dengan aksi tubuh yang terlihat mengomunikasikan pesan-pesan tertentu, baik sebagai pengganti bicara atau bersamaan dengan kata-kata. Pantangan, posisi tangan dalam pidato. Jangan masukkan tangan ke dalam saku celana dan jangan menyilangkan tangan di depan atau di belakang badan. Sudah bisa terbayangkan bagaimana posisi yang dimaksud dari memasukkan tangan ke dalam saku celana atau menyilangkan tangan di depan atau di belakang. Gak mungkin kan ketika kita berpidato atau menyampaikan suatu materi, tangan kita dimasukkan ke dalam celana atau seperti sikap istirahat.
Yang terakhir yaitu teknik menutup. Mengakhiri atau menutup public speaking bisa dilakukan dengan cara meringkas materi, mengulang poin penting, mengutip pepatah atau kata-kata bijak, mengutip lirik lagu, bisa juga dengan pantun agar berkesan menarik. Sebelum menutup dengan ringkasan atau kutipan, sampaikan dulu sinyal bahwa pidato atau materi yang Anda presentasikan akan segera diakhiri. Misalnya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika tidak berkenan. Kenapa kalian diberi materi public speaking ketika pemilihan duta? Karena nantinya kalian akan diwawancarai, dan disinilah public speaking kalian digunakan. Caranya, ketika menjawab suatu pertanyaan nanti, ketika ditanya oleh yang memberi pertanyaan, yang pertama itu ucapkan salam, terus selanjutnya berterima kasih kepada yang memberi pertanyaan, langsung to the point ke jawaban Anda, terus diakhiri dengan salam. Intinya dari public speaking ini, kalian harus bisa benar-benar memahami materi yang akan kalian sampaikan, materi yang nantinya akan ditanyakan. Kalian harus bisa memahami dengan benar. Terus kalian tidak boleh nervous, tidak boleh gugup. Ketika kalian mengalami itu, kalian harus bisa meminimalisir rasa itu. Karena kalau kalian tidak bisa meminimalisir rasa itu, kalian akan gugup di depan orang banyak dan berakibat akan ngeblank. Itu kemungkinan terparahnya, kalian akan ngeblank atau bingung ketika akan menjawab sebuah pertanyaan. Intinya dua itu, kalian harus bisa benar-benar memahami materinya, dan juga kalian harus bisa meminimalisir rasa nervous kalian, rasa gugup kalian, dan juga rasa malu kalian. Dibiasakan untuk belajar berbicara di depan orang banyak, karena nantinya kita sebagai mahasiswa, kita sebagai duta juga akan berbicara di depan orang banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah atau ada yang kurang benar, mohon dimaklumi, karena di sini saya sama belajar. Karena di sini kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk bisa berbicara dengan baik di depan orang banyak. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.